Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Selamat siang semuanya kepada mahasiswa dari kelas 7 MPIA dan 7 MPIB. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di dalam perkuliahan praktikum sistem informasi pendidikan ya. Mohon maaf saya beberapa minggu absen dari perkuliahan ya karena memang jadwal perkuliahannya selalu bentrok dengan kegiatan-kegiatan rapat dan kegiatan-kegiatan webinar yang ada di kampus. Oke, untuk minggu ini saya akan memberikan tutorial tentang basis data ya atau database, bagaimana cara merancang atau membuat sistem basis data sederhana khususnya untuk data-data yang terkait dengan data-data kependidikan. Nah, nanti kita menggunakan aplikasi Microsoft Access ya sebagai aplikasi yang biasanya sudah diinstal di komputer atau di laptop masing-masing mahasiswa ketika kita menginstal Microsoft Office. Ya, biasanya kalau Microsoft Office itu paketnya itu di dalamnya ada Microsoft Word yang digunakan untuk membuat dokumen, kemudian Microsoft Excel yang digunakan untuk spreadsheet atau untuk penghitungan ya, kemudian PowerPoint yang digunakan untuk membuat slide ya serta presentasi, serta yang satu lagi ya yang masih jarang diketahui pemanfaatannya oleh para mahasiswa adalah Microsoft Access. Jadi Microsoft Access ini adalah salah satu paket dari Microsoft Office yang digunakan untuk membuat aplikasi basis data. Oke, sebelum kita bersama-sama ya nanti praktek tutorial bagaimana membuat basis data sederhana, saya tayangkan dulu apa sebagai basis data. Nah, ini slide-nya. Oke, untuk slide-nya saya beri judul membuat basis data pendidikan dengan Microsoft Access. Oke, jadi sekolah itu sebagai sebuah lembaga pendidikan itu di samping melaksanakan proses pembelajaran juga melaksanakan proses administrasi pendidikan. Nah, proses administrasi pendidikan ini terkait dengan data-data pendidikan ya. Misalkan tentang data siswa, kemudian data guru, data tenaga kependidikan, ya, kemudian data sarana prasarana, data-data terkait dengan keuangan dan sebagainya begitu. Lah, data-data ini ya selama ini itu di input, di entry ya, kemudian diolah dan direkam atau direcord secara manual ya. Jadi sebelum berkembangnya aplikasi-aplikasi di dalam dunia pendidikan, dulu sekolah itu punya buku besar yang namanya Ledger ya, Ledger atau buku besar yang di dalamnya itu biasa ditulis atau dientrikan data-data siswa, data-data guru secara lengkap atau secara detail. Nah, Ledger ini nanti kemudian akan disimpan dan menjadi menjadi bahan evaluasi untuk sekolah serta Nah, seiring dengan mulai bersifat standalone artinya hanya bisa diakses di komputer saja, tapi kemudian belum bisa diakses menggunakan jaringan secara online, maupun sekarang yang sudah berbasis online ya, ada proses digitalisasi data. Jadi data-data yang tadinya sifatnya paper atau data-data yang sifatnya itu menggunakan kertas, kemudian dientrikan ya menjadi sebuah data-data digital. Maka kemudian perlu banyak aplikasi dari mulai aplikasi yang sederhana sampai dengan aplikasi-aplikasi berbasis online seperti sekarang. Lah, data-data pendidikan di sekolah ini diperlukan untuk pengukuran ya. Pengukuran artinya misalkan kalau hubungannya dengan siswa itu biasa tentang hasil dari siswa ya.
mana kita ketahui berapa ya. Kemudian tingkat pencapaian prestasi belajarnya kalau kemudian dalam dihitung ya dalam skala 100 ya dia rata-ratanya bisa sampai pada angka berapa itu. Itu pengukuran ya. Kemudian misalkan kalau hubungannya dengan kompetisi tingkat sekolah ya, dalam ujian sekolah, ujian posisi tingkat kompetisi siswa dibandingkan dengan tingkat kompetisi sekolah-sekolah yang di dalam sebuah area ya. Itu yang pertama, pengukuran. Kemudian pencatatan. Pencatatan digunakan untuk mencatat semua aktivitas yang berhubungan dengan persekolahan ya, dari mulai aktivitas perencanaan, misalkan Bapak Ibu guru membuat RPP ya, kemudian sebelum perencanaan bahkan ada rekrutmen ya atau pendaftaran siswa baru, penerimaan siswa baru ya, ada proses pendaftaran, kemudian tadi perencanaan, Bapak Ibu guru membuat RPP ya, kemudian pelaksanaan proses pembelajaran sampai evaluasi dan sampai dengan pencatatan akhir itu. Kemudian pengumpulan informasi, semua informasi itu dikumpul jadi satu dalam sebuah aplikasi, kalau dulu namanya buku besar atau ledger, sekarang menggunakan sistem basis data, atau sampai dengan pengambilan keputusan ya. Jadi disebut sebagai decision system based on data, jadi pengambilan keputusan berbasis kepada data. Jadi misalkan sekolah misalkan ya, ingin merekrut guru ya, itu harus didasarkan pada data kebutuhan ya. Misalkan dalam satu tingkatan ada berapa siswa, katakanlah kemudian siswa yang bisa diterima atau diterima di sebuah sekolah katakanlah bisa menerima sampai dengan 60 siswa. Nah, 60 siswa ini kira-kira apakah kemudian cukup ditangani oleh seorang guru ataukah dua guru atau tiga. Jadi ini digunakan pengambilan pusat. Kemudian misalkan bos misalkan ya. Sekarang sekolah kan untuk guru-guru honor dan sebagainya. Nah, besaran dari setiap item ini ya ditentukan berdasarkan data-data yang ada di sekolah terkait dengan jumlah dana yang diterima ya dikalikan dengan misalkan jumlah siswanya ya dikalikan dengan periode bulannya, nanti ketemu totalnya berapa, nanti sekian persen misalkan digunakan alokasinya untuk pembelian komputer, pembelian honor guru honorer dan sebagainya. Lah, dengan kata lain, maka data sangat dibutuhkan karena informasi yang ada itu akan memberikan arti yang sangat penting dalam proses mulai dari perencanaan ya, kemudian pelaksanaan dan evaluasi pendidikan. Ya, seperti kampus ya, kalau kampus itu satuan pendidikan tinggi ya, misalkan ingin merekrut mahasiswa baru, jumlah mahasiswa baru itu terkait dengan ruang dan perguruan tinggi kemudian merekrut mahasiswa besar-besaran melebihi dari rasio antara jumlah mahasiswa dengan ruangan serta jumlah mahasiswa dengan dosen. Jadi sangat bermanfaat untuk proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan. Nah, kemudian apa itu basis data ya? Basis data itu terkait dengan masuknya dunia pendidikan ke dalam industri yang disebut sebagai industri 4.0 ya atau malah 5.0 yang kemudian menjadikan industri pendidikan itu menggunakan komputer dan teknologi informasi itu sebagai salah satu pilar ya.
sebagai salah satu sosok guru yang kemudian ya menentukan ya kualitas dari pendidikan itu sendiri. Ya, kata orang sekarang data itu menjadi sebuah entitas yang sangat sangat menentukan kualitas dari sebuah proses. Gitu. Lah, 10 tahun yang lalu ya mungkin proses pencatatan atau entry-entry data atau pengolahan data itu dilakukan secara manual, tapi sekarang sudah mulai masuk ke fase yang disebut sebagai fase transisi ke arah online penuh ya. Jadi teman-teman adik-adik mahasiswa itu kalau dulu ketika sekolah di SD, SMP atau Alia atau SMA itu terima rapot masih manual ya. Zaman saya terima rapot juga bukunya masih buku manual, buku cetak. Sekarang sudah mulai berubah ya, karena di madrasah itu ada aplikasi disebut sebagai ARD, aplikasi raport digital. Jadi guru itu kalau dulu 10 tahun yang lalu itu ngisi raport itu ya ngisinya manual, ada buku rapotnya, kemudian ditulis secara manual. Sekarang enggak, sekarang sudah semi ya. Jadi artinya data-datanya itu di-entry-kan dulu ke dalam aplikasi. Lah nanti aplikasinya dicetak. Nah, baru cetakannya dibagikan kepada orang tua atau wali murid. Jadi masih semi ya. Nanti ke depan lagi 10 tahun yang lalu mungkin 10 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang mungkin pembagian rapot sudah tidak berbasis pembagian rapot cetak, tapi sudah menggunakan perangkat misalkan menggunakan email orang tua ya, atau nanti dikirimkan menggunakan menggunakan file ya, atau barangkali nanti orang tuanya yang bisa login langsung ke sistem aplikasi e-raport sekolah. Jadi sudah barangkali nanti 10-20 tahun yang akan datang sudah tidak ada lagi pembagian raport secara cetak begitu. Ya, karena ini memang kebutuhan zaman. Sebab kalau kemudian pembagian raportnya dilakukan manual, nanti sekolah tidak punya data-data yang sifatnya itu online yang kemudian bisa dikirim ke pusat dan pusat bisa melakukan proses sinkronisasi dan olah data nasional untuk menentukan seberapa baik ya kualitas proses pembelajaran yang dilakukan di setiap satuan pendidikan. Nah, sehingga dasar dari aplikasi-aplikasi e-education ini ya, electronic education atau data-data kependidikan yang diolah secara itu adalah menggunakan basis data. Jadi secara definisi ya basis data atau database itu adalah suatu kumpulan data-data yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk informasi yang sangat bermanfaat. Nah, tergantung dari penggunanya. Kalau kemudian penggunanya adalah satuan pendidikan, maka kemudian data-data ini sangat bermanfaat sekali ya untuk proses ya pencatatan, kemudian pengolahan sampai dengan pengambilan keputusan di tingkat satuan pendidikan. Database atau basis data terbentuk dari sekelompok data-data yang memiliki jenis atau sifat yang sama ya. Contohnya misalkan data siswa, data guru, data sarana prasarana, data keuangan dan sebagainya. Nah, ini ada istilah-istilah yang kemudian terkait dengan aplikasi ketika kita membuat basis data. Yang pertama adalah database ya atau basis data. Ini adalah sekumpulan data yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan ya, karena di sini nanti kita bisa melakukan proses pelaporan ya, kemudian kita bisa melakukan proses query dan sebagainya. Kemudian data ya, data adalah fakta-fakta yang dapat disimpan dan mempunyai arti tertentu ya. Misalkan data tentang siswa, nah, di situ nanti ada fakta-fakta terkait dengan siswa, nama, kemudian misalkan tempat tanggal lahir, alamat, nama orang tua, tinggi badan, berat badan dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah tabel. Ya, tabel ini adalah tempat untuk menyimpan data. Tabel terdiri dari field dan record. Nah, jadi tempat untuk menyimpan data ini kita sebut sebagai tabel. Nah, ini kita gunakan nanti ketika kita membuat aplikasi-aplikasi yang kemudian menarik basis data dari sistem basis datanya. Berikutnya adalah field, ya field ini disebut juga dengan kolom.
ya, yaitu bagian tabel tempat menyimpan sebuah item data. Jadi kalau analoginya, kalau kemudian kita bekerja dengan menggunakan Microsoft Excel, ya, Microsoft Excel kan terdiri dari banyak sel, sel yang ke kanan sama sel yang ke bawah. Nah, sel yang ke kanan atau yang horizontal itu disebut sebagai field, ya, tempat kita mendefinisikan sejumlah variabel-variabel di dalam Excel yang mau kita isikan. Sementara yang ke bawah, ya, itu disebut sebagai record atau disebut sebagai baris, yaitu satu bagian informasi yang disimpan dalam tabel, ya. Misal data seorang mahasiswa atau seorang siswa akan disimpan dalam satu record yang terdiri dari beberapa kolom atau beberapa field. Nah, dari sekian banyak aplikasi basis data, yang paling sederhana itu adalah basis data menggunakan Microsoft Access. Ya, jadi banyak sekali software yang kemudian bisa digunakan untuk membuat basis data, dari mulai Access, kemudian Microsoft Box Pro, ya, kemudian Microsoft SQL, ya, ada MySQL, ada Oracle, ya, kemudian dan sebagainya itu. Nah, yang paling sederhana itu yang menggunakan akses, ya. Kelemahannya memang kalau menggunakan akses, ini hanya sifatnya standalone, artinya hanya bisa dibuka di satu komputer saja. Lah kemudian bisa dikoneksikan antar jaringan, ya paling pol hanya menggunakan jaringan local area network. Tapi kalau kemudian basis datanya lebih tinggi lagi, misalkan menggunakan Microsoft SQL atau MySQL, nanti basis datanya bisa kita tarik, ya, dan kita buat aplikasinya misalkan dengan menggunakan aplikasi yang dibangun menggunakan bahasa PHP misalkan, ya. PHP bukan pemberi harapan palsu, ya. PHP ini adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat sistem informasi, ya. Sistem informasi ini nanti tarikan basis datanya biasanya kita tarik dari aplikasi yang disebut sebagai MySQL atau Microsoft SQL. Nah, jadi ini Access itu merupakan keluarga dari aplikasi yang disebut sebagai Relational Database Management System, ya, atau RDBMS, ya, Relational Database Management System, yang paling sederhana dan paling mudah untuk bisa dipelajari. Nah, RDBMS ini adalah sebuah program yang memiliki fasilitas penyimpanan dan pemanggilan struktur informasi pada sistem komputer. Nah, yang disimpan dalam Microsoft Access. Jadi selain tabel, ini sebuah file database Access juga nanti berisi bermacam-macam objek database. Jadi query itu ada organizing antar data. Itu nanti dari beberapa tabel, terdiri dari beberapa field, nanti field-nya bisa kita sambungkan sehingga kemudian akan menghasilkan satu database yang tersinkronisasi. Kemudian form itu untuk bisa berinteraksi dengan layar. Jadi data-data di basis data ini supaya kemudian bisa ditampilkan dalam sebuah form, di mana formnya ini eye catching, ya, atau kemudian enak dilihat, itu nanti kita membuat aplikasi form. Satu lagi adalah makros. Ya, makros itu nanti terhubung dengan program yang disebut sebagai program Visual Basic, ya, untuk bisa, ya, menampilkan serta memperluas fungsionalitas dari aplikasi basis data yang dibuat. Tapi nanti kita tidak sampai ke Microsoft Visual Basic, sampai membuat form sampai dengan membuat report untuk basis datanya. Nah, nanti file-file ini disimpan dalam satu file sebagai file MDB, ya, Management Database. Nah, bagaimana cara membuat basis data diakses? Jadi ada beberapa cara untuk membuat basis data diakses. Yang pertama adalah membuat basis data yang baru. Ya, nanti kita bisa menggunakan a blank access database. Ya. Yang kedua adalah menggunakan database wizard. Ya, wizard ini adalah fasilitas yang ada di Access yang kemudian sangat membantu untuk user, ya, bagi yang masih pemula, ya. Ini untuk semacam ada template begitu, ya, template atau seperti file-file yang sudah
dibuatkan oleh developer program di sini. Jadi ada wizard yang tinggal nanti klik-klik saja, ya nanti kita bisa membuat basis data yang baru. Atau cara yang ketiga adalah menggunakan database yang sudah pernah dibuat, ya. Jadi sudah pernah dibuat, nanti kita lakukan modifikasi, ya. Ya, jadi paradigmanya adalah ATM, ya, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi basis-basis data yang lama ini yang sudah pernah dibuat, tinggal kemudian dimodifikasi. Nah, ini caranya nanti kita akan praktek bersama-sama ya di tutorial ini bagaimana kemudian membuat aplikasi basis data ya dengan menggunakan Microsoft Access. Pertama adalah jalankan Microsoft Access dan buat database baru dengan nama misalkan data pendidikan. Jadi syaratnya yaitu di komputer itu sudah harus ada Microsoft Access-nya ya. Kita boleh menggunakan versi Microsoft Access berapa saja ya. Kalau misalkan Office-nya itu Office 2007 ya berarti kita pakai Microsoft Access 2007. Kalau kemudian Office-nya 2013 ya pakai kita menggunakan Microsoft Access 2013. Kalau Office-nya 365 berarti kita menggunakan Microsoft Access 365. Pada prinsipnya itu tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya tampilannya saja yang berbeda antara satu versi dengan versi yang lain. Oke, mungkin kita praktekkan saja bagaimana cara membuat basis data atau database pakai Microsoft Access. Ini saya close dulu untuk share screen-nya. Nah, kita mulai dulu ya. Kita mulai dulu, silakan buka. Oke, saya share screen aja di sini. Nah, screen ini. Oke. Kita buka dulu ya. Buka dulu. Oke, kita buka dulu Microsoft Access. Cari Microsoft. Kebetulan saya di sini menggunakan Microsoft Office 2013 sehingga yang dipakai adalah Access 2013. Kita buka dulu. Nah, kira-kira ini tampilan awalnya. Nah, ini tampilan awalnya. Nah, tampilan awal dari Microsoft Access 2013 kurang lebih seperti ini, ya. Oke, nah, di sini ada template-nya ini ya, kita bisa, nah ini ya, nah, ini open, digunakan untuk membuka ya basis data sudah pernah dibuat. Kalau new, ya new ini kita mau membuat yang baru, jadi kita klik new ya, klik new atau klik ini blank aja, blank desktop database. Nah, oke. Ini. Oke, sekarang kita beri nama ya. Ya, ini basis datanya adalah data pendidikan. Kemudian kita simpan. Nah, kita simpan di sini di dalam folder yang ingin kita simpan di mana ya. Kebetulan saya menyimpannya adalah di folder G, bisa simpan di folder G, di kuliah, IAIN Purwokerto, di Praktikum Sistem Informasi Pendidikan. Nah, untuk ekstensinya ya boleh pakai MDB, boleh pakai ACCDB. Oke, kita pakai MDB aja nggak apa-apa ya, database pendidikan.mdb. Ya, kalau sudah kita create. Nah, create. Nah, ini tampilannya kurang lebih di sini ya. Nah, di sebelah kiri ini default-nya muncul tabel 1. Nah, tabel 1 kita klik kanan, kemudian kita rename ya. Kita rename. Oh ya ini. Oke, ini terbuka ya. Berarti kita ya desain view aja ya. Ini klik kanan untuk desain view ya.
Kemudian tabelnya ini kita ganti, saya ulang lagi ya. Ini tabel 1 defaultnya kita beri nama, caranya klik kanan, kemudian ini kita klik design view. Kemudian kita beri nama data ya, underscore, ini tidak boleh ada spasi ya, data siswa. Nah, oke. Selanjutnya, langkah berikutnya kita adalah membuat fill ya, fill atau variabel-variabel data yang kemudian hendak kita buat. Ya, Pak, pertanyaannya ini pakai Excel kan bisa ya? Ya, pakai Excel bisa, cuman nanti Excel itu tidak bisa ditampilkan formnya, jadi datanya ya data tampilannya dalam bentuk spreadsheet. Nanti kalau kemudian menggunakan basis data, kita bisa membuat form dan bisa kita tampilkan sehingga tampilannya bisa eye-catching atau apa enak dilihat begitu. Dan bisa nanti ada tombol navigasinya, serta tombol pencariannya. Oke, pertama adalah ID. ID itu untuk menjamin bahwa datanya itu tidak ada duplikasi ya, tidak ada duplikasi data. Jadi siswa itu kalau satu sekolah SD MI mungkin datanya ya kisarannya katakanlah satu kelas 40 siswa, katakanlah kalikan 10 rombel, paling 400 ya. 400 ya, kalau ada yang double kan mitati satu-satu masih milih atau mensilek satu-satu masih mudah. Kalau SMP sudah naik lagi ya. SMP itu biasanya ya katakanlah satu tingkat itu ada 5 kelas A, B, C, D, E, ya 5 kali 3, 15. 15 kalikan katakanlah 40, udah mulai 600. Ya. SMA lebih banyak lagi. Perguruan tinggi bisa sampai puluhan ribu. Sehingga kemudian ya kalau ada duplikasi, kadang-kadang ada data nama mahasiswa atau nama siswa itu yang sama. Nah, misalkan namanya Siti Maimunah. Nah, Siti Maimunah itu di kampus bisa ada 10 orang. Lah Siti Maimunah yang A atau yang B atau yang C atau yang D ini kemudian perlu misalnya kemudian muncul dalam bentuk NIM atau NIS. Ya. Kemudian tipe datanya ini adalah tipe data ya karena ini nomor biasanya kita menggunakan number. Oke. Langkah berikutnya itu adalah membuat field yang kedua. Field yang kedua adalah nama, tipe datanya adalah teks. Ya, short text. Short text itu pendek, ya kalau long text itu panjang. Nah, kita pilih yang short text saja. Kemudian berikutnya tempat lahir. Nah, tempat, ini sekali lagi nggak boleh pakai ini ya, apa namanya, spasi. Kalau mau seolah-olah ada spasinya pakai underscore. Tempat, underscore, lahir. Nah, ini short text juga. Kemudian tanggal lahir, tanggal lahir kita menggunakan date atau time. Nah, ini date atau time, sudah ada format datanya atau tipe datanya. Selanjutnya alamat. Ya, alamat ini panjang, kita bisa isi dengan menggunakan long text ya. Biasanya kalau alamat kan panjang, jalan, nama jalan, RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Setelah itu nama orang tua, nah, nama underscore orang tua, nama orang tua sama, ini pakai short text. Kemudian berikutnya adalah pekerjaan orang tua. Nah, pekerjaan orang tua ini short text saja. Berikutnya adalah penghasilan nah, orang tua. Nah, ini biasanya pakai, nah ini boleh pakai currency, boleh pakai number. Number aja nggak apa-apa ya, kan angka gitu ya. Nah,
Oke. Sudah? Nah, kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita mengisi datanya. Nah, ini ya. Caranya kita double klik. Ya, kita simpan dulu ya. Nah, ini double klik, nanti otomatis akan nyimpan. Do you want to save this table now? Kita klik yes. Nah, di sini ya, ini yang ke kanan ini disebut sebagai fill, sementara yang ke bawah disebut sebagai record. Oke, sekarang kita isikan jangan banyak-banyak, 20 saja ya, atau 10 saja ya. NIS-nya misalkan diawali dengan tahun ya, 2000 ya, 01 0001. Nama lengkap misalkan Adi Prasetyo. Tempat tanggal lahir Banyumas. Tanggal lahirnya kita klik aja di sini. Ini etok-etoknya data untuk apa ya? Misalkan untuk SMP aja lah ya. SMP itu kan berarti kalau masuk usianya 12 tahun, berarti dia lahir kira-kira tahun 2020, dikurangi 12 atau 13, berarti lahir tahun 19, berarti berapa? 2007, 2008 ya, 2007, 2008. Nah, ini 2007, 2008. Nah, nanti tahunnya kita ganti aja nggak apa-apa. Nah, ini 2020, kita ganti di sini. 2008. Nah, alamat. Ya, alamat misalkan Desa Sukamaju. Nah, ini etok-etok ya. RT 01, RW 02, nomor 28, Kecamatan Aji Barang, misalkan, Kabupaten Banyumas. Nama orang tua misalkan Sunarto. Pekerjaan misalkan swasta. Penghasilan katakanlah 1 bulan misalkan 3.500.000. Nah, kemudian berikutnya ya 200 ya 01 00 berapa itu? 2000 01 00 002. Budi Setiawan. Tempat lahir Purbalingga. Misalkan ini klik boleh, mengikuti format di atas juga boleh ya. Kalau cepat ya pengen cepat langsung aja 19/09/2008 misalkan. Desa Sukamakmur, RT 02, RW 03, Kecamatan Pekuncen misalkan, Banyumas. Ini hanya nama orang tua apa ya kira-kira misalkan Bayu Sono, pekerjaannya pegawai negeri karena 5 juta. Oh, 5 juta kok 500.000 kurang 01. Nah. Oke. 3 2000 01 100 3 2000 10003. Cici Farida. Cici Farida. Tempat tanggal lahir Banyumas. Misalkan 05/05/2008. Desa Kramat ya. Kecamatan Purwokerto Barat misalkan. Ya, misalkan saja ya, Pak. Banyumas. Nah, nama orang tua Suroto, pekerjaan misalkan buruh tani, penghasilan
1.500.000. Nah, dan seterusnya ya, kalau pada tahap ini kita bisa entry manual ya, atau bisa kemudian nanti kita copy paste dari Excel. Nanti di pertemuan berikutnya kita coba bagaimana kalau kita ini biar nggak apa banyak masukan 5 saja ya. Nanti silakan ya. Nah, nanti kita akan gunakan ketika membuat formnya. Kalau formnya datanya tidak sampai dengan 10, nanti tampilannya juga nggak banyak. Kemudian berikutnya 2001-004 Denny Kurniawan, ya, tempat tanggal lahir Banjarnegara 01/02/2008. Alamat Jalan Jambe, Gang Siwur misalkan. Gang Siwur, ya, nomor 28 Purbalingga misalkan. Nama orang tua Budi Darmawan. Pekerjaan polisi misalkan ya. Penghasilannya 6 juta. Satu lagi 2001-0005. Endah siapa namanya? Misalkan Endah Setianingsih. Nah, tempat tanggal lahir Banyumas, tanggal 5 Oktober 2009. Jalan Palem, nomor 47, Kecamatan Padamara, misalkan, Purbalingga. Nama orang tua, ya, Tony Setiawan. Pekerjaan misalkan karyawan BRI misalkan, gajinya 8 juta. Nah, oke, ini selesai data yang pertama ya. Nah, selanjutnya berikutnya adalah kita membuat data yang kedua, data guru ya, data guru. Caranya di sini klik ya, data guru. Nah, ini open ya. Nah, ini ya. Nah, ini kalau klik datanya sudah ada. Kemudian berikutnya adalah create, bikin data baru, create tabel ya. Di sini ada tombol create tabel sama, kemudian kita sorot, klik kanan, kemudian design view kembali. Nah, berikutnya sekarang kita adalah membuat data guru. Data ya underscore guru. Nah, data guru sama ya. Ada field yang kemudian harus kita buat. Field yang pertama adalah NIP. NIP ini pakai number aja ya, number, pakai number, kemudian nama ya, nama, kemudian nama ini short text, kemudian gelar, ini juga short text, kemudian tempat lahir, tempat underscore lahir ya, tempat lahir ini short text, kemudian tanggal lahir, tanggal underscore lahir. Ini kita pakai ya, berikutnya adalah
Berikutnya adalah NIP, nama, gelar, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian kualifikasi pendidikan ya, kualifikasi underscore pendidikan. Nah, ini pakainya adalah short text saja, kualifikasi pendidikan. TMT itu adalah tanggal kapan mulai aktif ya. TMT ini kita isikan dengan date time. Kemudian berikutnya adalah mata pelajaran yang diampu. Ini kita menggunakan short text. Berikutnya alamat. Ya. Alamat. Oh ya, sebelum alamat ada pangkat ya. Pangkat. Kalau dia PNS ada pangkatnya, short text, kemudian golongan. Kemudian terakhir adalah sama dengan awal dulu ya, biar nggak banyak-banyak supaya bisa membuat datanya, ya kita isikan dengan katakanlah ya 5 data terlebih dahulu. Oke, caranya bisa double klik atau bisa open ya, double klik aja. Ya, ini nanti akan muncul pesan menyimpan secara otomatis ya. Do you want to save at the table now? Ya, kita klik yes. Nah, kita isi ya. Nah, isi NIP-nya misalkan 1990 12 07 2008 01 002 misalkan. So, for example, you might have entered a text in a numeric field. Oh, yang namanya. Hapus dulu aja. Nah, ini berarti kita klik aja. Oke. Desain view lagi aja ya Mas. Oke. Desain. Oh ya ini ya. Oke. Ini kita isikan misalnya 1990 12 2008 01 103 misalkan. Mau nggak kira-kira? Oh terlalu panjang ya. Oke, kalau begitu ini kita ganti saja datasheet view. Oke, sebentar. Ini terlalu panjang. Oke, kita ubah dulu aja. Nggak mau dia datanya panjang. Ya. Oke, ini kita ubah dulu aja. Coba. Nah, ini jangan pakai teks aja ya. Ini number itu nggak bisa banyak-banyak. Ini kita ganti aja yang untuk NIP kita ganti menjadi short text. Ya. Short text. Atau kita ini aja numbernya kita beri nomor dulu, kita klik kanan di sini insert ya. Insert row. Nah, ini kita isi nomor dulu ya. Nomor urut. Nah, nomor urut ini kita pakai number. Nah, ini pakai auto number aja ya. NIP-nya pakai short text. Kemudian double klik. You must save yes. 1 NIP-nya ini bisa panjang. 1990 12 12 2008 01 100 3 misalkan. Suherman, gelar SPD, MPD.
Tempat tanggal lahir Purbalingga. Tanggal lahirnya misalkan kita bisa klik di sini boleh, ya. Oke, ini mas kelamaan ini ya. Nah, ini kita klik dulu aja nggak apa-apa. Terus ini kita edit tahunnya belakang. Misalkan dia lahir tahun 19 pendidikan. TMT-nya katakanlah mulai 1 Januari 2008. Kita klik dulu aja, ini yang 2008 kita ganti. Mata pelajarannya misalkan bahasa Indonesia. Nah, pangkatnya penata, golongannya 3C, alamatnya Jalan Waru, RT 01, RW 02, Kalimanah, Purbalingga misalkan. Nah, oke. Kemudian berikutnya yang kedua, nah, 2, nomor urutnya, kita isi 2. Nah, nanti ini, kalau enggak ini nanti auto number biarkan aja ya. NIP-nya 1991-0101-2009-2002. Nah, ini Dewi Asih misalkan. Gelarnya SPD, tempat tanggal lahir Banyumas, 05, 04, 19, 90. Kualifikasi sarjana pendidikan. TMT-nya 1 Januari, katakanlah ini 2009. Mata pelajarannya matematika. Pangkatnya penata muda, golongannya 3A. Alamatnya Desa Kali Adem, misalkan RT 02, RW 02, Kecamatan Kebasen, Banyumas. Nah, oke. Satu lagi ini nomor urutnya biarin aja nanti dia ngasih sendiri ya. Satu lagi lah ya, data apa namanya, guru ya, 1994-04-2010-01-1002. Taufik Hidayat. Nah, ini SIMPD misalkan. Tempat lahir Purwokerto. Tempat tanggal lahir 01-08-1998. 98 udah amat. 88. Kualifikasi Magister Pendidikan. TMT-nya 01 01 2010. Ini kita betulin dulu ya, matematikanya keliru. Matematika. Ini bawahnya katakanlah bahasa Inggris. Nah, pangkatnya penata muda tingkat 1. 3B. Dusun, alamatnya Dusun Pongkok, Desa Jati Sabar misalkan.
Cilongok, Banyumas. Oke, sementara 3 dulu saja ya. Apa untuk data gurunya. Nah, silakan untuk mahasiswa melengkapi datanya nanti pada tutorial yang datang ya. Kita bersama-sama akan praktik membuat query ya, query dari beberapa data yang kemudian akan kita silangkan ya menjadi satu. Sementara kita praktik dulu aja membuat basis data siswa dengan basis data guru dengan menggunakan Microsoft Access. Tugas mahasiswa silakan melengkapi sehingga untuk data guru paling enggak ada 10 guru, data siswa ada 10 siswa. Nanti berikan membuat kemudian bisa kita silangkan. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya untuk Oh ya, jangan lupa di-save ya. Kita simpan, save ya. Oke, sekian dulu untuk kegiatan tutorial pada siang hari ini ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di tutorial berikutnya sampai dengan nanti kita membuat query, kemudian membuat form dan membuat report. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.